Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama dan seperti biasanya, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala pada setiap detik-detik hidup kita. Karena berkat Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di kuliah umum ini. Dan juga tak terluput oleh kita salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua para pengikutnya bisa istiqomah di jalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama mari kita awali acara pada kesempatan kali ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Akh Muhammad Ilham Ghafarallahu lahu. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fihi wa iyana jami'an. Nah, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada ikhwah dan asatizah kita. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sampai kepada materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kuliah umum dengan judul Ruhiyah Seorang Dai oleh Al-Ustaz Bahrun Nida hafizahullah taala. Untuk itu tanpa berlama-lama, kepada waktu dan tempat kami persilahkan, tafadhol masykura wa majura. Iya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mahhada qawa'id ad-din bi kitabihil muhkam wa syayyada ma'aqid al-ilm bi khitabihi wa ahkam wa faqaha fi dinihi man arada bihi khairan min ibadihi wa alham وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وفهم فسبحان من حكم وأحكم وحلل وحرم وعرف وعلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pertama-tama, para ikhwah sekalian yang sama-sama berbahagia, saya tiba di masjid ini kira-kira jam 7 pagi. Alhamdulillah. Iya. Tapi ini bukan karena berkaitan dengan acara ini yang saya lebih berpagi-pagi, tapi istilahnya memadukan dua kepentingan. Pagi-pagi ya saya mengantar anak sekolah yang harus lebih pagi-pagi sampai di sekolahnya ya, daripada saya kembali lagi dijemput ya. Maka alhamdulillah banyak juga hikmahnya saya lebih duluan ya tiba ke tempat ini. Saya bisa membuat coret-coretan ya. Jadi saya anggap persiapan saya untuk mengisi kuliah umum ini melebihi persiapan saya kalau ngajar di Stiba
Ya, kalau di istiba itu ya hampir tak pernah lagi saya buka buku kalau ngajar di istiba, karena redaksinya itu buku saya hampir hafal, karena sudah hampir 20 tahun saya ajarkan satu disiplin ilmu namanya kaidah fiqhiyah, al-qawaid ya al-fiqhiyah. Hampir saya ingat juga seperti Ustadz Adi Hidayat, halamannya ya di bagian pojok kanan, pojok atas ya, dan seterusnya. Lain ceritanya dengan apa yang saya akan bawakan ini, karena dia berkaitan dengan tema yang memang merupakan order ya, pesanan dari penanggung jawab ya tadribud du'at, ruhiyatud du'at gitu ya. Ruh, biasanya ruh itu hal-hal yang sifatnya tidak nampak. Ruhiyat, hal-hal yang berkaitan dengan batin. Yang istilah ini sesungguhnya kalau saya simpulkan kurang lebih mungkin tema tentang tazkiyatun nafs ya. Jadi ruhiyatud du'at mungkin diikutkan kata-kata du'at yang memang dikhususkan untuk kita para da'i, bahwa da'i itu memang harus memiliki ruh ya, karena manusia yang kita hadapi ini memang terdiri dari dua hal, dari aspek lahir, zahir, dan aspek ruhiyah. Maka masing-masing dari dua aspek ini, maksudnya manusia terdiri dari lahir dan batin, lahir dan ruhiyah, itu masing-masing memiliki makanannya sesuai dengan kodratnya masing-masing ya. Makanya ya jasad kita ini ya makanannya juga lahiriah, karena kita punya jasad ini lahiriah ya, maka makanannya juga berupa lahiriah iya. Karena saya ini pemateri yang terdiri dari dua aspek, ada sisi jasadiah saya ya, makanya panitia ya menyiapkan konsumsi, karena itu yang cocok untuk jasad ya. Tidak dikatakan pokoknya baca Quran saja Ustadz ya, yang penting baca Quran kenyang miki itu ndak, saya juga butuh makanan jasad ya. Yang kedua adalah ruhiyat, hal-hal yang berkaitan dengan makanan hati kita, makanan batin kita. Dan kita temukan di dalam Al-Quran memang contoh-contoh daripada menu-menu ruhiyat itu adalah secara umum ibadah ya, secara umum adalah ibadah, berkaitan dengan perintah, berkaitan dengan larangan ya. Secara umum itu adalah makanan daripada ruh kita. Dan karena kita ini adalah calon-calon da'i yang akan menyebar ke seluruh daerah-daerah ya di negeri NKRI ini, maka tentu yang paling banyak ya bentuk penyampaian kita kepada masyarakat ini adalah bagaimana menyiapkan makanan-makanan batin berupa ruhiyat tadi itu. Nah, karenanya kita sebagai seorang dai, sebelum kita memberikan makanan itu kepada mereka, maka tentulah kita yang pertama harus mengadakan makanan itu. Jangan sampai kita pergi berdakwah
ingin membagi-bagi makanan ruhiyah itu, kita sendiri sebenarnya masih minim, kita sendiri masih belum cukup, dan terjadilah apa yang diungkapkan oleh orang Arab yang mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Jadi orang yang tidak punya tentu dia tidak bisa memberi. Maka dai inilah yang pertama dan yang utama, yang skala prioritas, yang harus memiliki menu-menu makanan batin ini. Artinya kitalah sebagai seorang dai yang harus berada pada lingkungan ya ruhiyah itu. Kita ingin menyampaikan tentang bagaimana asyiknya kita dalam melaksanakan ibadah. Kita sendiri sesungguhnya belum merasakan nikmatnya keasyikan dalam menikmati menu-menu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ya makanan-makanan ya batin itu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hati ini, ala inna fil jasadi mudghah in salahat salahal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jadi pada setiap kita ini ada bawaan yang bernama qalb, ruh, yang mana apabila dia baik maka akan baik seluruh lahiriah dan penampakan kita. Berarti jasad ini dia mengikut kepada yang batin, yang asal adalah batin, yang nampak ini adalah pengikut. Maka kata Nabi, apabila dia baik maka akan baik seluruh lahiriah dan penampakan kita. Jadi indera-indera kita ini, ketika kita menundukkan pandangan, ketika kita mengontrol mulut-mulut kita, ketika kita membatasi pendengaran-pendengaran kita, ketika kita mengatur langkah-langkah kita, dan seterusnya, itu sesungguhnya adalah bawahan yang telah mendapatkan instruksi dari yang bernama al-qalb. Makanya kalau ruh ini yang baik, maka akan baik lahiriah kita. Tapi manakala ruh ini yang bermasalah, maka akan rusak pula lahiriah dan penampakan kita ini. Kenapa ada orang yang bohong? Kenapa ada orang yang begitu pintar mengucapkan, akan tetapi dia tidak pandai mengamalkan? Maka ruhiyatud du'at ini mungkin saya menduga-duga, ya, biarkan dai kita ini sebelum bertugas menikmati hidangan-hidangan itu, memuaskan diri, sehingga ketika mereka keluar nanti untuk berdakwah, mereka tidak akan kewalahan karena mereka memiliki stok. Iya, kalau kita umpamakan generator listrik, ya, kita ini sebagai generator yang akan membagi cahaya-cahaya itu. Jangan sampai kita akan menyambung kabel-kabel, ada memang balon-balon, akan tetapi sesungguhnya tidak ada mesinnya. Maka kita bagi-bagi ke rumah-rumah itu. Ini listrik masuk desa, listrik masuk kampung, ya. Orang kampung sudah gembira, Masya Allah, masuk listrik sudah dipasang, ya. Tapi kok tidak kunjung menyala-menyala. Baru disampaikan, memang belum dibeli mesinnya. Nah, kita ini mesin, kita ini generator, ya. Di Telo ini ada mesin listrik, ya, pembangkit tenaga apa itu? Tenaga uap, ya, tenaga air, ya. Maka kita ini yang harus mengisi, ya, batin-batin kita, mengisi, mencas, ya. Kalau bisa saya katakan seperti kita ini yang pertama harus mencas daripada batin-batin kita. Sebab manakala kita yang lobet, ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mad'u ya kita. Nah, itu ya sedikit tentang muqaddimah. Saya tadi ketika bangun, ya, baru ingat ini mau menyampaikan
kajian di Tadribud Duat, ya. Saya buka-buka lah internet, ya. Saya pas dapat satu tema di internet itu yang kira-kira ya sejalan ruhnya dengan tema yang kita inginkan. Tema yang saya dapatkan tadi subuh itu ya judulnya adalah At-Taqwa wa atharuha fi hayatid da'iyah. Ya. At-Taqwa, ketakwaan dan implikasinya dalam kehidupan seorang dai. Wah, saya tertarik ya. Saya buka, Masya Allah. Ternyata dia adalah sebuah risalah magister. Saya buka-buka, ternyata sebuah tesis ya, S2 ya. At-taqwa athara fi hayatid da'iyah. Ya, maka kalau saya mau sampaikan ya materi ini secara lengkap ini tidak cukup satu hari karena tesis ini. Tapi saya pilih-pilih poin-poinnya, ya. Kemudian insya Allah kita sederhanakan, ya, menyesuaikan dengan waktu. Yang pertama, ya, kita akan mendefinisikan apa itu at-taqwa. Karena ini bahagian daripada makanan ruh kita. At-taqwa. Sangat banyak sekali definisi tentang takwa ini, ya. Bukan puluhan bahkan mungkin ratusan, karena setiap ulama itu mendefinisikan dari apa-apa yang mereka fahami, ya. Tapi intinya substansinya itu sama. Kalau berkaitan dengan definisi, redaksi bisa berbeda, akan tetapi substansi itu ya sama. Nah, yang paling populer ya kalau dalam bahasa Arabnya at-taqwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi itu yang paling simple. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh ya larangannya. Namun supaya ya materi kita ini sedikit ada rujukannya, ya, dan supaya sedikit terkesan ilmiah, kita menukil ya ulama yang mendefinisikan takwa. Ini sebutkan barang ya 2 sampai 3. Yang pertama yang juga simple definisinya, Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau ya mengatakan at-taqwa hiya ja'lun nafsi fi wiqayatin mimma yukhaf. Jadi takwa itu membuat semacam pertahanan atau benteng penghalang ya dari sesuatu yang kita khawatirkan. Itu secara ya simple. Ja'lun nafsi fi wiqayatin mimma yukhaf. Ini nampaknya beliau ya secara umum pendekatan bahasa. Jadi membuat sesuatu penghalang di depan kita dari sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan. Maka kira-kira kalau kita ambil contohnya yang paling mudah, ya, masker yang kita pakai selama corona ini, itu contoh daripada takwa. Ya, itu contoh daripada at-taqwa secara bahasa. Kenapa kita pakai? Ya, masih ada juga yang pakai. Ya, kenapa antum pakai masih khawatir dengan itu? Ya, berarti dia masih khawatir. Tidak apa-apa, ya. Urusan ini antum a'lamu bi umuri maskerkum. Ya. Jadi itu contoh. Apa saja yang kita jadikan sebagai tameng, ya, untuk mengelilingi kita supaya kita terjaga, itu secara bahasa namanya at-taqwa, namanya wiqayah. Iya. Kemudian saya pindah pada definisi Al-Imam Al-Jurjani. Beliau mengatakan, apa itu takwa? Siyanatun nafsi amma tastahiq
tastahiqqu bihil 'uqubah min fi'lin aw tarkin. Jadi takwa itu kata beliau adalah memelihara diri kita dari sesuatu yang andaikan kita terjatuh pada persoalan tersebut, kita akan mendapatkan hukuman. Kita akan mendapatkan hukuman, ya, adab. Apakah karena kita melakukan sebuah perintah atau meninggalkan sebuah larangan? Iya. Satu lagi saya sebutkan terakhir insyaallah, Imam Ghazali, ya, mengatakan at-taqwa tanzihul qalbi an dzambin lam yasbiq anka mithlahu. Jadi mensucikan hati, menjauhkan hati dari bentuk dosa apapun yang kemungkinan dosa tersebut lam yasbiq anka qablahu, sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, ya, hatta tahsulaka minal quwwati wal azmi ala tarkihi, sampai Anda memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkan perkara yang membuat Anda bisa mendapatkan hukuman ketika Anda terjatuh pada perkara tersebut. Fa idza hasalat wiqayatun bainaka wa bainal ma'asi, na'am, fayusafu hina idzin bi annahu muttaqin. Jadi kalau sudah kita membuat tameng, penghalang antara diri kita dengan kemaksiatan, maka pada saat itu kita sudah masuk dalam kategori orang yang bertakwa, karena kita membuat sebuah usaha yang maksimal dalam rangka untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang andaikan kita terjatuh pada perkara itu bisa membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah kita anggap, ya, selesai tentang definisi at-taqwa itu. Sekarang kita akan melakukan semacam penelitian, ya, maksud saya hasil dari apa yang saya baca dari tesis itu. Ternyata di dalam Al-Quran kata-kata takwa itu, ya, kata-kata takwa itu terkadang dia berbentuk kalimat dasar, masdar, seperti at-taqwa itu masdar, ya. Terkadang dia berbentuk kata kerja. Nah, kata kerja ini ada yang lalu namanya fi'il madhi, mudah-mudahan antum sudah biasa pelajari kaidah-kaidah itu, ya. Ada kata kerja yang berbentuk lampau, ada kata kerja yang sedang berlangsung fi'il mudhari', dan ada kata kerja perintah fi'lul amr, ya. Jadi ada kata dasar, ya, ada isim, jumlah ismiyah. Ini sudah biasa mereka dapat, alhamdulillah, ya. Jadi sudah pahamnya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ya, yang sederhana-sederhana. Iya. Saya juga kalau berat-berat, ya, saya bukan ahli nahwu, tapi yang dasar-dasarnya. Jadi kata beliau berdasarkan penelitiannya dalam Al-Quran, ternyata kata-kata takwa dalam Al-Quran itu yang berbentuk kata kerja itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan berbentuk kata dasar. Ya, ini satu faedah yang bagus, ya. Ternyata kata-kata takwa dalam Quran itu lebih dominan yang berbentuk kata kerja. Nah, kata kerja itu bisa dia bentuk lampau madhi, bisa dia berbentuk mudhari', bisa dia berupa kata kerja fi'il amr. Ya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, dari kata kerja itu ternyata yang lebih banyak lagi adalah yang berbentuk perintah.
ya. Yang lebih banyak lagi yang berbentuk perintah. Ya. Yang pertama kita ingat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqu itu fi'il amr. Ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ittaqu itu kata bentuk perintah. Ya. Ini yang sering kita baca dalam khutbatul hajah, khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi ini saya tinggal membaca hasil ya penelitian dari tesis itu. Ternyata subhanallah ya, saya belum sampai pada pemahaman yang sempurna, tapi beliau mengatakan bahwasanya ya jumlah kata at-taqwa yang sifatnya kata kerja, termasuk di dalamnya kata kerja berbentuk perintah, itu sampai 168 kali diulang. 168 kali diulang. Kemudian beliau membuat semacam persentase antara yang berbentuk kata kerja dan yang berbentuk kata dasar, ya. Di antaranya al-mushtaqat, al-muttaqin, ya, al-muttaqun, ya. Itu ternyata kalau dipresentasikan itu yang berbentuk kata kerja itu sampai sekitar 65%. Sampai sekitar 65%. Nah, ini menarik, ya. Apa gunanya ini pendekatan-pendekatan yang kita hitung-hitung ini? Ya. Itu namanya ijtihad, ya. Ketika didapati seperti itu kenyataannya kalimat at-taqwa bentuk kata kerja dalam Quran lebih banyak dan bentuk al-amr ternyata masih lebih banyak lagi, beliau mengatakan wala syakka anna syuyu'al af'ali bihadhihi nisbah fi mushtaqatit taqwa lahu dalalatun wadhihatun ala anna taqwa aqidatun wa amal. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ternyata setelah saya hitung-hitung teliti Quran ini, dengan banyaknya ya akar kata at-taqwa itu, dan ternyata lebih banyak kata kerja dalam Al-Quran tentang at-taqwa itu, ittaqu, ittaqi, itu menjadi sebuah dalil yang jelas, ya, menjadi sebuah argumen yang jelas bahwa ternyata persoalan takwa ini adalah persoalan akidah dan persoalan pengamalan. Ya, dia adalah persoalan yang berkaitan dengan akidah dan pengamalan. Ya, wa anna mustalahaha mustalahun fi'liyun haraki. Nah, ini istilah baru ini. Wa anna mustalaha mustalahun fi'liyun haraki. Peristilahan kata-kata takwa ini yang banyak menggunakan kata kerja. Kata kerja itu inspirasinya adalah bergerak, ya kan? Yang namanya kata kerja, bekerja, tidak ada orang kita katakan, wah dia bekerja, tapi dia tidur-tidur saja. Ya, ya, bekerja jantungnya bekerja, tapi dalam apa? Dalam kebiasaan kita dikatakan orang itu pemalas. Ya, kapan orang itu dikatakan beraktivitas? Memang ketika dia bergerak. Ya, ketika dia bergerak. Dan dalam bergerak itulah ternyata memang Allah memberikan keberkahan. Nabi mengatakan umpamanya, barakallahu ummati fi bukuriha. Allah memberkati umatku dalam keberpagi-pagiannya beraktivitas. Iya. Maka ya, kalau pagi-pagi jangan tinggal mengurung diri di asrama, keluar dari asrama. Ya. Gerak-gerak, lompat-lompat ke apa ke, ya, jogging ke, ya. Membersihkan apa, pokoknya fil harakati barakat.
Dalam bergerak itu ada keberkahan, ya. Minimal antum ini insyaallah tidak terkena penyakit-penyakit yang kalau sudah berumur 40-an ke atas serba tidak boleh. Kalau antum rajin olahraga, rajin beraktivitas, ya insyaallah yang namanya kolesterol, yang namanya asam urat, yang namanya apa, ya. Jadi tidak apa-apa makan banyak. Yang penting juga pengeluarannya seimbang. Kenapa terjadi penyakit-penyakit itu? Karena tidak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Coba bayangkan, antum habis makan coto, ya, 7 ketupat, baru setelah itu tidur. Bagaimana tidak terkena penyakit-penyakit itu? Ya. Jadi, Masya Allah, banyak inspirasi yang kita dapatkan dari, ya, istilah taqwa. Kata beliau, wa anna mustalahaha mustalahun fi'liyun haraki. Nah, mungkin antum istilah haraki ini, ya, sudah faham juga, ya, haraki yang banyak bergerak, ya. Nah, kalau kita ini, ya, insya Allah dakwah kita adalah dakwah bil harakah, ya, dakwah bil harakah. Tapi harakah kita ini harakah yang terukur, ya. Apa yang menjadi ukurannya? Tentu al-ilm, ya. Kita tidak asal bergerak, ya. Kita tidak asal membidik, ya, tapi bidikan yang terukur, ya, fi'lun haraki. Kama anna buruza sighatil amri yadullu ala anna taqwa matlubatun wa ma'murun biha fi kathirin fil Qur'anil Karim. Sebagaimana redaksi-redaksi yang berbentuk kata perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa takwa adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dan dia diperintahkan secara umum di dalam Al-Quranul Karim. Ini bisa kita, ya, kembangkan itu inspirasinya tadi. Kenapa takwa itu lebih banyak kata kerjanya? Karena memang agama ini adalah agama kerja, ya, bukan agama teori. Agama kita ini adalah agama kerja, agama beraktivitas, iya. Dan aktivitas orang-orang beriman itu kita ingat definisinya Syekhul Islam, apa saja? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Apa saja yang kita bisa kerja. Maka seorang dai, ya, mungkin dia tidak berdakwah dalam arti yang sempit, maka silahkan mencari kegiatan, ya. Umpamanya di kampung kita nanti atau di mana kita ditempatkan, pokoknya cari aktivitas, ya, yang tidak mengganggu jadwal kita, ya. Umpamanya ada yang hobi mancing, ya silakan pergi mancing, ya. Yang penting diukur, saya pulang insyaallah sebelum tiba waktu taklim, ya. Jangan waktu taklimnya antar maghrib isya, ya, jam 5 dia pergi mancing, ya pasti tidak dapat, ya. Ya, tidak apa-apa, penyaluran hobi, ya. Tapi kita harus padukan, ya, semuanya. Baik, kita akan pindah pada inti, ya, ruhiyatu ad-du'at. Awsafu ibadillahil muttaqin. Jadi kriteria hamba-hamba Allah yang bertakwa, ya. Apa kriterianya? Apa sifat-sifat yang harus ada pada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, yang akan menggerakkan jasad kita karena ada ruh kita, ada nyawa kita. Yang pertama, ya, tahqiqul imani billah. Itu yang pertama dan utama, ya. Segala sesuatunya adalah tahqiqul imani billahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjelmakan, mempraktekkan, ya, membuktikan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang pertama lewat pintu gerbang yang bernama 2 kalimat syahadat, ya. Nah, saya langsung menukil sebuah ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136, karena di sini disebutkan
adalah persoalan beriman kepada Allah. Di surah An-Nisa ada satu ayat yang menarik untuk kita tadabburi. Ayat itu dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi, dan seterusnya. Yang saya ingin bawahi adalah kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang beriman, berimanlah. Ya. Jadi yang asal itu orang yang belum berada dalam situasi itu mestinya yang diarahkan. Ya. Umpamanya, wahai ikhwat tadribud duat. Ya. Wahai ikhwat tadribud duat yang sudah berada dalam kelas ini, masuk kelaslah. Tidak perlu saya mengatakan seperti itu karena antum sudah berada di kelas. Ya. Yang perlu kita berikan pengarahan begitu, wahai ikhwah yang masih berada di luar, masuklah ke dalam kelas. Tapi ini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang yang beriman, berimanlah. Iya. Mungkin kita katakan, kenapa mesti disuruh beriman? Nah, kita sudah beriman ini. Nah, itu ada kaitannya dengan tahqiqul imani billahi ta'ala. Kata ulama bahwa itu menunjukkan iman itu adalah sesuatu yang harus selalu kita segarkan, kita perbaharui. Ya, jadi yang pertama, sesuatu yang kita harus selalu perbaharui. Ya. Jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharui, segarkan, ya. Jangan dia berada dalam sebuah ember yang tidak pernah mengalir airnya, harus selalu berputar itu. Ya, makanya air yang mengalir itu jauh lebih bersih dibandingkan dengan air yang tidak mengalir. Maka yang pertama, aminu, berimanlah. Ya. Beriman di sini ya bukan maksudnya kita ini harus bersyahadat ulang. Karena selama tidak ada pembatalnya syahadat-syahadat kita, maka syahadat kita itu tetap berlaku. Ya, selama tidak ada pembatalnya, kecuali kalau ada pembatalnya, wal'iyadzubillah, ya, seperti murtad. Nah, itu harus bersyahadat ulang kalau mau masuk. Karenanya ayat ini bukan maksudnya ya mengulang syahadat. Ya. Makanya saya itu masih bertanya-tanya itu kalau ada orang yang mau dikasih nikah, apa biasanya itu penghulu itu? Ya disuruh bersyahadat. Ya, kalau saya kenapa mesti disuruh bersyahadat? Nah, setiap hari saya bersyahadat ini berapa puluh kali bersyahadat dalam, masa disuruh lagi bersyahadat? Ya, apalagi kalau yang mau menikah itu tadribud duat, tidak perlu dites syahadatnya. Ya, kalau antum kembali nanti dan ya mau dinikahkan, antum bilang tidak usah disyahadatkan pak. Ya, ya, kecuali mungkin kalau ya kita melihat fenomena di masyarakat, ya mungkin anak-anak muda itu jauh dari agama, ya mungkin perlu diantaranya. Termasuk diantaranya kalau saya ada yang melamar anak saya dan saya tidak tahu dari mana asal usulnya, bukan cuma syahadat, ya, banyak bentuk pertanyaan, bahkan ujian kayak semester saya kasih. Ya, iya. Jadi saya ingin mengatakan tidak perlu ya diulang itu syahadat selama tidak ada pembatal, ya, pembatalnya. Yang kedua, ya kita lanjut ikhwas sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Al-amru bil muhasabah. Jadi perintah untuk kita bermuhasabah, introspeksi tentang keislaman dan keimanan kita selama ini. Apa bentuk-bentuk introspeksinya? Bentuk introspeksinya itu bahwa tentu kita telah berislam, tentu kita telah beriman, tentu kita sudah melaksanakan ibadah itu. Tapi tidak ada jaminan bahwa iman yang kita lakukan itu sudah sempurna. Islam yang kita lakukan itu sudah sempurna. Salat yang kita lakukan sudah terpenuhi rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya, sunat-sunatnya. Maka
Ya ayyuhalladzina amanu, kata para ulama, di antara penekanannya di situ untuk kita melakukan introspeksi ulang, ya. Jadi muhasabatun ba'dal amal, ya. Kita bermuhasabah setelah kita beramal, ya. Adakah yang kurang, adakah yang keliru, ya. Jangan sampai cara kita selama ini beribadah, ibadah kita itu ibadah yang kita praktekkan semenjak kita kecil hanya karena berdasarkan ikut-ikutan, ya. Coba serta antum belajar di sini. Sudah adakah perbedaan sebelum belajar dan setelah belajar? Iya. Kalau masih ada di antara antum di sini yang ketika takbir tuh Allahu Akbar, berarti dia tidak pernah perhatikan ustadz ketika menjelaskan tentang tata cara sholat yang sunnah, ya. Jadi yang ada itu dalam hadis itu, yang saya tahu ada dua. Yang pertama kurang lebih sejajar dengan ini bahu, kemudian yang kedua adalah diangkat-angkat sedikit. Itu ada riwayatnya, ya. Tapi kalau yang sejajar dengan kepala, apalagi melewati kepala, itu riwayatnya dari dirinya sendiri, ya. Rawahu binafsihi, ya. Jadi bukan rawahul Bukhari, rawahu binafsihi. Iya, maka mudah itu, iya. Walaupun tentu kita sebagai seorang dai tidak perlu istilahnya berdiri sampingnya orang, saya mau lihat ini salat Allah, berarti bapak ini, ya. Tidak perlu, ya. Tinggal dilihat saja. Oh, kasihan, ya. Berarti kebanyakan di sini jamaah ini betul-betul kasihan masalah salatnya ini, serampangan, tidak ada yang, ya. Tapi kalau kita lihat Allah, berarti penuntut ilmu ini, ya. Ya. Nah, ada juga yang kadang-kadang, ya wallahu alam, ya, itu yang perlu saya cari hadisnya itu. Allahu Akbar. Ada juga yang patik-patik begitu. Nah, itu yang saya belum dapat hadisnya. Ya, ada juga yang begitu saya lihat itu, ya. Saya kalau melihat, ya, saya juga tidak berani langsung tanya karena ya, anggota pengajian juga, jangan sampai dia punya dalil yang lebih, ya, kuat. Ya, tapi sampai sekarang saya artinya masih tanya-tanya itu, Ustaz. Ya, jadi boleh dianukan itu, boleh dimasukkan di pentarisir itu, ya, hal-hal yang kita lihat. Baik, ya, mungkin setiap poin ini, ya, kita singkat-singkat saja, ya. Yang kedua, min awsafi ibadillahil muttaqin, di antara kriteria hamba-hamba Allah yang bertakwa itu, langsung saya menyebutkan 2 dan 3. Yang pertama, tahqiqu iqamatis shalah, adalah orang yang menjaga betul, ya, waktu-waktu salatnya. Dan yang kedua, tahqiqul infaqi mimma razaqahumullah. Jadi itu ada 2. Tapi saya langsung bacakan sekali karena dasarnya 1. Iya. Jadi mendirikan salat, kemudian menginfakkan harta-harta mereka, ya, dari apa yang Allah karuniakan, ya. Allah katakan mimma razaqnahum, dari sebagian apa yang Allah rezekikan. Dan mimma di sini menunjukkan bahwa bahagian terkecil, ya, bahagian daripada rezeki yang Allah berikan itu bahagian yang terkecil, ya. Tentang salat ini kenapa penting? Karena inilah mi'yar, ukuran, ya, kebaikan dan kesolehan seseorang dari sisi kesolehan pribadi. Itu yang berkaitan dengan salat, ya. Kapan orang itu, ya, dalam urusan salat ini tahawun, maka sudah, ya, menunjukkan bahwa tidak banyak yang perlu kita cerita untuk lanjutan-lanjutan perjuangan Islam itu, kalau dari sisi salat ini yang dia tidak pentingkan. Pamannya antum ketemu dengan mahasiswa siapa, ya, hebat berbicara tentang masalah apa, ya. Tapi begitu masuk waktu sholat, ternyata dia tidak pergi sholat, ya. Ada yang berdebat dari malam habis isya tentang Islam, ya. Begitu mendekat waktu subuh, tidur. Apa yang anda ceritakan dari semalam itu tentang ini itu perjuangan, kok
dalam urusan sholat tidak kelihatan, ya. Maka saya kalau ada orang yang seperti itu hebat ceritanya, terus begitu dia tidak mempentingkan sholat, saya langsung bacakan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, atau wabillahi taufiq wal hidayah. Enggak. Saya tidak mau lagi berdiskusi, ya, panjang lebar, tapi orang mengasar mengatakan, ya, CCA. Untuk CCA. Iya, cerita campur atu. Ya, orang Makassar bilang begitu. Baik ikhwas sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama dihadapkan, ya, sebagai proyek percontohan di hari kemudian kelak nanti itu ternyata adalah urusan salat. Ya. Ternyata adalah urusan salat. Istilahnya kita ini akan memasukkan barang ke bagasi ini, yang mana kira-kira yang kita anggap, ya, persoalan paling prioritas itu yang kita serahkan dulu. Ternyata sudah ada aturannya bahwa yang pertama yang harus diperhadapkan adalah sholat. Ya, ini kalau kira-kira dalam bahasa kita untuk menunjukkan bahwa kalau ini barang yang lolos ini, yang lainnya itu tidak perlu lagi dipertanyakan. Ya, umpamanya kalau ada orang yang, ya, kita ketahui selalu sholat subuh secara berjamaah di masjid dan tidak pernah sekalipun dia ketinggalan, ya, maka walaupun kita tidak pernah melihat dia sholat maghrib, sholat duhur, sholat isya, kita yakin bahwa kalau orang itu sholat subuh secara berjamaah, tidak usah tanyakan tentang sholat-sholat yang lain. Tapi kalau dia sholat maghrib, belum tentu dia sholat subuh. Ya, itu ukuran dai. Jadi banyak orang yang setiap hari sholat maghrib dengan kita, ya, tapi ukurannya adalah pada sholat subuh. Manakala dia ada pada sholat subuh, tidak usah tanyakan yang lain, insya Allah lebih aman. Maka seakan-akan seperti itu, ketika sholat ini yang dijadikan sebagai ukuran tolok ukur diterimanya amalan itu, artinya yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala urusan sholat ini yang bermasalah, maka yang lainnya akan ikut, ya, terancam untuk ditolak daripada amalan-amalan kita. Makanya Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Iya. Kemudian kita pindah pada poin yang berkaitan dengan yang ketiga adalah tahqiqul infaqi bima razaqahumullah. Orang-orang yang bertakwa itu akan memperhatikan betul akan kewajiban-kewajibannya berkaitan dengan hak-hak hartanya, ya. Dan dalam Al-Quran lah Allah selalu menggabungkan dua ibadah ini, satu ibadah vertikal, satu ibadah horizontal, berkaitan dengan hubungan kepada Allah dan berkaitan dengan hubungan terhadap sesama manusia, yaitu wa aqimus salata wa atuz zakah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Iya. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, afwan, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Jadi yang Allah selalu gandengkan dalam Quran itu adalah dua rukun Islam ini, wa aqimus salata wa atuz zakah. Karena wa aqimus shalah untuk membuktikan kesuksesan seorang hamba bahwa hubungannya kepada Allah itu baik. Ya. Inilah bentuk komunikasi yang paling efektif, ya, yang paling padat, ya, dalam sehari, ya, semalam. Nah, setelah orang itu bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan dibukakan oleh Allah dengan baiknya hubungannya terhadap sesama manusia. Dan itu kita bisa lihat dalam surah Az-Zariyat, ya, afwan, ya, dalam surah Az-Zariyat, ya, Az-Zariyat atau At-Tur, pada, ya, ayat Az-Zariyat mungkin, ya,
pada ayat yang ke-15 sampai 19 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi Allah menginformasikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya, kaitannya dengan pembahasan kita, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu al-muttaqin fi jannati wa uyun, di dalam surga, taman-taman surga itu, kemudian wa uyun, berada di depan mata air, uyun. Jadi memang surga itu identik dengan taman, ya, kemudian identik dengan air, ya. Maka taman itu, kebun itu bahasa Arabnya jannah, ya, jannah. Nah, kalau di dunia ini ya mudah kita peroleh jannah karena banyak kita punya pohon-pohon. Tapi jannat, ya, di hari kemudian kelak nanti, inilah yang masih tanda tanya bagi kita, apakah kita akan memasukinya atau wal'iyadzubillah, ya, kita termasuk orang yang diharamkan untuk mendapatkan itu. Maka Allah katakan innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu dimasukkan ke dalam surga, ya, di antara fasilitasnya ada mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka itu mengambil apa saja yang Allah perintahkan, mereka mengamalkan, mereka melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka konsisten mengamalkan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena dulu mereka itu adalah orang-orang yang suka berbuat ihsan, ya, karena dulu mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau dalam hadis Jibril, ihsan itu definisinya adalah, siapa yang hafal? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihatmu. Tapi muhsinin dalam ayat ini ternyata dalam contoh yang lain, dalam contoh yang lain, bukan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, tapi innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Orang yang berbuat ihsan ini ketika di dunia, yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk ihsannya itu yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dulu adalah orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, ya, dulu adalah orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi ini di atasnya lagi sekedar iqamatus shalah, karena kalau iqamatus shalah yang pertama itu identik dengan salat 5 waktu. Tapi orang-orang yang muttaqin itu sudah melampaui sekedar iqamatus shalah, tapi ada salat yang tidak wajib hukumnya, akan tetapi sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mereka sampai pada, ya, capaian yang tidak semua orang bisa melakukan itu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bagaimana bentuk qalilnya itu? Baca, ya, surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Jadi kalau kita bagi dua itu nisf, katakanlah dari ba'da isya sampai jam berapa sekarang masuk waktu sholat, ya, jam 5 kurang sedikit. Kalau itu dibagi dua, kira-kira berapa jam itu? Katakanlah dari jam 8, ya, habis isya sampai
katakanlah setengah 5, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, ini berapa jam ini? 4, 8. Ya, enggak usahlah kita buang itu korting-kortingnya, cukup 8 saja, ini kita bagi 2. Berarti qumil laila illa qalila nisfahu, ya, itu yang paling ideal. Berarti Nabi itu kalau mengamalkan nisfa itu berarti setiap malam itu bisa kita katakan 4 jam. Kita taruh di sini biasanya berapa jam? Ya, 1 jam. Ya, lewat sedikit. Itu pun kita sudah urut-urut kita punya betis. Wah, luar biasa ini. Ya. Ya. Kanu qalilan minal laili mahja'un. Ya. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila, atau ya korting-korting sedikit, kurang-kurangi sedikit. Aw inqus minhu qalila. Ya. Kurang-kurangi sedikit. Ayat tidak langsung mengatakan langsung bagi 2 lagi. Kalau dibagi 2 lagi berapa sih? Kan 8 jam tadi, ini asumsinya saya, 8 jam langsung kita ambil setengahnya, berarti 4 jam. Iya. Awin qusminhu qalila, iya. Kurangi lagi sedikit, iya. Nabi Allah tidak mengatakan awis minhu nisfahu, iya. Kurangi lagi setengahnya, berarti 2 jam. Ya, kira-kira kalau kita pakai bahasa pendekatan itu, kira-kira namanya qalil itu ya kurang-kurang sedikit. Ya. Kayak orang nawar, bagaimana masih bisa pun? Ya, bisa. Apa? Tipis-tipis kurangnya, Pak. Ya. Maka subhanallah, ternyata yang menyebutkan mereka itu fi jannati wa uyun karena kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka tambah lagi dengan satu ibadah yang paling mulia, itu mereka memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada orang yang tahu apa yang Allah rahasiakan berupa ganjaran itu. Iya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menyenangkan pandangan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, karena berupa balasan dari apa yang pernah mereka kerjakan. Ya. Maka apa sebelumnya itu? Sebelum fala ta'lamu nafsun, apa sebelumnya? Coba yang ingat, cepat. Surah Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya. Mereka adalah orang yang mengorbankan waktu tidurnya, ya, tidurnya yang lezat, yang nyenyak itu, ya, di waktu malam, karena mereka bangun yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khauf, sangat tinggi rasa kekhawatiran mereka. Ini luar biasa ini ayat. Khaufan wa tama'an. Yang pertama khauf, rasa khawatir. Mestinya orang yang sudah bangun salat itu mesti mengatakan pede aja, ini kan sudah salat. Ya. Orang kalau sudah bagus persiapannya itu tidak perlu takut. Ya. Tapi begitu ikhlasnya dalam beribadah kepada Allah, walaupun ibadah malam itu adalah ibadah yang tidak ada orang yang melihatnya, kan waktu malam. Bahkan mungkin anak dan istri sendiri tidak tahu kalau dia bangun. Ya. Maka di saat dia dalam keadaan seperti itu, dia beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih ada kekhawatirannya, jangan-jangan ibadah yang ikhlas yang menurut saya ini belum juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang seperti itu dalam ibadah sirriyah saja masih ada rasa khaufan, masih ada rasa takut, maka salat yang dilihat oleh banyak orang lebih khawatir dan lebih takut lagi. Ya.
hamba Allah 1 juta. Ya. Kau tahu itu hamba Allah yang 1 juta? Saya itu yang 1 juta itu hamba Allah itu. Ya. Dia juga tulis hamba Allah. Ya, tapi dia tambah-tambahi, saya itu yang hamba Allah 1 juta. Iya. Belum bagus sekali cara salatmu tadi, Masya Allah. Dia bilang itu, padahal saya puasa itu. Ya. Baik. Tapi orang beriman itu ketika dia sudah maksimal, tidak boleh dia berada dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Ya, di satu sisi dia khawatir memang, tapi orang beriman itu kalau sudah beribadah dan melakukan yang maksimal, tidak boleh dia berada terkungkung dalam kekhawatiran terus. Pokoknya dia sudah beribadah dengan baik, dia sudah berinfak dengan baik, tapi khawatir terus, bilang bagaimana saya sudah sholat Pak, saya sudah, tapi saya khawatir penghuni neraka saya ini. Dijawab, diseimbangkan, tama'an, khaufan wa tama'an. Di satu sisi dia khawatir, tapi di satu sisi dia punya tama, bukan sekedar harap, tapi tama itu bahasa Arab, bahasa Quran, tama, ambisi. Jadi kita ini memang harus ambisi terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh kita ini targetnya sama ketika kita umpamanya di dunia ini terlalu kuat persaingan, kita mengatakan ya, yang penting kembali modal lah. Ya. Tidak boleh begitu cara kita dalam berdoa. Ya. Kalau tidak salah ada dalam riwayat itu ada orang berdoa, ya Allah, adkhilni an yaminil jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ya. Tapi biar dekat-dekat pintunya saja. Yang penting saya sudah masuk, ya, syukur lumayan. Tidak boleh, ya. Wa idza sa'altumul jannata fas'alu a'laha. Kalau minta surga, minta yang paling tinggi, wa hiya a'laha. Itu Jannatul Firdaus. Jangan target kita ini mengatakan, bah, yang penting kita ini sudah masuk surga, itu sudah lumayan, ya. Biasanya orang yang targetnya minimal itu tidak dapat. Biasanya itu. Pamannya antum bilang, saya targetku yang penting lulus. Biasanya itu tidak lulus antum. Ya. Tapi harus targetnya, ya, paling minimal, ya, 3 besar. Ya. Biasanya kalau kita targetnya begitu, paling tidak kita masuk 10 besar, urutan ke 10, lumayan kan? Iya. Makanya saya ketika di Madinah itu tidak pernah dapat 10 besar, karena memang target saya kalau sudah lulus, lumayan. Akhirnya tidak pernah masuk 10 besar. Iya. Iya. Karena dalam kelas itu ada 50-an orang, iya. Hampir-hampir tinggal 2 di bawah saya. Ya. Kita dalam bercita-cita surga tidak boleh seperti itu. Ya. Maka tidak boleh orang berdoa itu dengan doa yang pesimis. Ya, kita harus berusaha untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Ya, tidak boleh orang berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku. Kalau kau mau ya Allah ampuni aku. Kalau tidak ya tidak apa-apa juga. Tidak boleh begitu. Allahumma gfirli, ampuni saya Allah. Bahkan ada satu adab dalam berdoa namanya al-ilhahu fid du'a. Berulang-ulang kita merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini bukan sekedar mau, tapi tama, ya. Mau. Tama itu kan kalau kaitannya dengan materi itu kurang-kurang bagus. Iya, tama, ya, rakus apa yang ada, ya. Iya. Temannya belum makan, dia 3 piring nih. Nah, itu namanya tama. Ya. Kenapa saya bercerita begitu? Karena saya ini orang mantan asrama. Ya, 6 tahun di pesantren, tahu betul itu situasi namanya hidup berasrama. Ya. Kadang-kadang makanan kita simpan di situ, ya paling tidak hilang lauknya. Mana lauknya? Ya. Iya. Jadi kalau antum ketahui berarti ya ada kesamaan pengalaman. Ya. Begitu ya sekalian. Baik. Kanu qalilan minal laili yahjaun, ini berkaitan dengan hablum minallah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada haknya para peminta-minta, orang-orang miskin, ya, yang menahan diri, ya, dan orang yang betul-betul meminta. Maka kalau kita simpulkan dari ayat ini, orang-orang yang muttaqin yang Allah sebutkan dalam ayat ini masukkan ke dalam surga karena mereka adalah orang yang telah
mengamalkan dua poin ini, tahqiqu iqamatis shalah dan tahqiqul infaqi bima razaqahumullahu taala. Mereka adalah orang yang telah menunaikan kewajibannya dalam arti yang sesungguhnya, bahkan melampaui, ya, bukan sekedar salat 5 waktu, tapi itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan bukan sekedar mengeluarkan zakat, tapi lebih daripada itu dia sudah mampu, ya, untuk, ya, melakukannya. Bagaimana ini Ustaz? Ini sudah jam 8, jam 9:20. Nah, baru, ya, masih banyak ini. Kita cukupkan? Ya. Ini apa targetnya selain apa-apa? Ada jam berapa itu? Oh, jam 10. Iya. Iya. Antum siap insyaallah diperpanjang permainan? Iya. Ini baru, ya, kita tes case ini, uji coba ini. Kita belum ke Palestina ini, kita baru berjihad dalam kelas. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Iya. Kemudian yang keempat adalah awsafu ibadillahil muttaqin, al-wafa'u bil ahd. Ya, al-wafa'u bil ahd. Kita senantiasa setia pada janji kita. Kita senantiasa, ya, menepati janji kita. Nah, yang pertama, janji itu kepada siapa? Janji itu, akad itu pada dua. Yang pertama adalah janji kita, akad kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah janji kita terhadap sesama manusia. Maka ayat yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, itu kata para ulama mencakup seluruh akad-akad perjanjian kita, baik perjanjian kita kepada Allah ataupun perjanjian akad-akad kita terhadap sesama manusia. Ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala, syahidnya. Itu yang pertama, janji kita kepada Allah. Semua kita ini yang terlahir ke bumi ini itu pernah membuat MOU dengan Allah bahwa kita siap untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala, syahidnya. Bukankah aku ini sebagai, ya, pencipta kalian, Tuhan kalian? Semua kita pernah mengatakan syahidnya. Jadi kita pernah tanda tangan, ya. Kita pernah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dan ini mungkin yang tidak kalah pentingnya, adalah janji-janji kita terhadap sesama manusia. Ini saya perlu sedikit kasih contoh-contoh, terutama kita di kalangan para kader generasi, ya, para dai ini. Dan ini saya angkat sebagai sebuah bentuk fenomena yang kadang-kadang ada. Ya. Jadi ada sebagian ustadz mengatakan, ya, berdagang ala ikhwah. Berdagang ala ikhwah. Ya. Jadi ketika dia mau jual barangnya, pembelinya sesama ikhwah, kapan mau dijabar? Insyaallah. Ya. Bulan depan insyaallah. Ya. Tapi ternyata istilah ini mencoreng nama ikhwah, karena dia bilang mencoreng nama ikhwah, berdagang, berjualan ala ikhwah. Ada yang setiap bulan, ya, ditagih, ternyata, ya, dia selalu bayar dengan kata-kata yang bagus. Afwan akhi, afwan. Ya. Jadi ada ustaz mengatakan, berapa kali saya tagih itu? Memangnya bisa dijadikan modal itu afwan? Ya. Padahal janjinya jelas, ya. Maka saya ingin katakan, coba perbaiki akad-akad kita, muamalah kita. Ya, yang pertama apa yang sering kita lakukan? Akad jual beli. Ya. Apalagi akad mudharabah, ini yang paling banyak. Ya, atau musyarakah. Masya Allah, ketika pertama kali dia mau rekrut investornya, sekian banyak, ya,
pokoknya begini, pokoknya bagus, begini, ya, tambah-tambahnya bagus, kali-kalinya bagus, berakhir dengan apa? Kali-kalinya dan bagi-baginya bermasalah. Jadi kali-kalinya bagus, tambah-tambahnya bagus, kurang-kurangnya bagus, ya, yang selalu berujung, ya, tragis itu adalah pada persoalan bagi-baginya. Iya, kerjasama ayam potong, iya, masya Allah bagus begini. Sekalinya kita pergi lihat, biar kandangnya sudah dijual juga. Coba. Dan kita ini dai harus menjadi contoh dalam hal ini. Aufu bil uqud. Iya. Dalam pinjam meminjam, ya, pinjam duit. Iya. Siapa sih di antara kita ini yang tidak pernah pinjam? Iya. Tapi harus dibuatkan, ya, prediksi kira-kira kapan itu. Jangan sampai uang itu uang yang mendesak, ya, yang mau dipakai pergi umrah, ya, tapi karena dia sangat kasihan sama saudaranya dipinjamkan, ya, tidak jadi pergi umrah gara-gara belum kembali uang yang dipinjamkan, ya. Atau anaknya mau bayar uang kuliah, ada uang ini tapi anak saya bulan depan mau bayar uang kuliah, ya, gagal kuliahnya, ya, anaknya, karena gara-gara dia tidak kembalikan. Dan ada, ya, kalau seandainya tidak ada musibah, itu lain halnya. Yang kita maksudkan itu, kalau, ya, ada juga sebagian orang mengatakan ini susah sebagian jamaah ini. Kalau dia mau pinjam kredit, dia pinjam sama kita, tapi kalau dia mau cash, dia beli sama orang Cina. Nah, ini tentu, ya, contoh-contoh yang tidak bagus dalam kehidupan, ya, para dai, ya, sewa menyewa apa lain sebagainya. Ini sering terjadi, ya, clash, ya, karena persoalan yang tidak konsisten dalam janji, ya, janji itu. Ya, ingat bahwasanya di antara sifat-sifat orang munafik itu adalah sering ingkar, ya, ingkar janji, ya. Baik. Selanjutnya ikhwas sekalian, awsaf ibadillahil muttaqin, di antara kriteria sifat-sifatnya hamba-hamba Allah yang bertakwa itu, ya, as-sabru fi as'abil umur. Nah, ini dibutuhkan bagi dai. As-sabru fi as'abil umur adalah bersabar dalam kondisi yang paling sulit, ya, bersabar dalam kondisi yang paling, ya, sulit. Subhanallah. Nah, ini tentu saja kita ini akan berharap tidak ada kendala-kendala dalam kehidupan kita, ya. Akan tetapi kita ini memiliki kewajiban untuk berdakwah. Kita ini memiliki kewajiban untuk berdakwah. Dan karena pertimbangan kita punya kewajiban untuk berdakwah, maka kita berusaha. Akan tetapi mungkin usaha kita itu adalah usaha yang tidak sampai maksimal, karena kita tidak bisa membagi antara waktu kita untuk berdakwah dan untuk berusaha. Maka di saat seperti itu terpaksa harus ada yang korban, ya. Beda yang memang punya investasi, ya, yang mungkin orang tuanya masya Allah mungkin ada perusahaannya, tapi yang saya maksudnya rata-rata kita, ya, yang memang cari nafkah sendiri, seperti, ya, ustadz kita, ya. Jadi semua kita ini, ya, tidak ada di antara kita ini yang PNS, semua pegawainya Allah langsung, ya. Semua kita ini, ya, tidak ada, ya, tanggal baru, tanggal 1, iya, iya. Tapi tanggal berapa saja, iya. Saya ini cuma 1 hari mengajar di Stiba, 1 hari mengajar di Stiba, itu pun tidak 1 hari, cuma dari pagi sampai zuhur, iya. Anak saya mulai dari SD sampai perguruan tinggi ada semua. Ada di SD, ada di SMP, ada di SMA, ya, ada perguruan tinggi, ada di Stiba, ada di Unismu, ada di Unhas. Kira-kira berapa Stiba kasih saya itu saya sekolahkan anak saya?
Ya. Iya. Jadi saya ingin mengatakan kita memang harus menghadapi keadaan ini, ya. Maka ada saat-saatnya kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak ideal dari sisi materi-materi mungkin umpamanya. Dari sisi ya materi. Dan ternyata kalau kita melihat dalam nusus ketika kita berbicara tentang ganjaran-ganjaran pahala, ternyata orang yang berada pada sifat kesabaran inilah yang tidak ditentukan berapa pahalanya bagi orang yang bersabar itu. Contoh, kalau baca Quran berapa? 1 menjadi 10. Kalau berinfak berapa? 1 menjadi 700. Iya kan? Kalau meminjamkan Allah, pinjam istilah Quran, adha'afan mudha'afa. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang ingin pinjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan mengembalikan dengan pengembalian yang berlipat-lipat ganda. Ada satu yang terakhir, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar itu berapa? 10, 700 berlipat ganda, di atasnya itu semua. Apa bahasa kekiniannya? Bighairi hisab, unlimited. Itu yang saya mau bilang, unlimited, bighairi hisab, tanpa batas. Ya, ada seorang ustadz kondang yang mengatakan, kenapa sabar itu tanpa batas dia punya ganjaran? Karena memang sabar itu bukan pekerjaan gampang. Ya, andaikan sabar itu pekerjaan mudah, ya mungkin hadiahnya kipas angin, ya, atau HP second, ya, iya. Tapi sabar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu dibutuhkan pada benturan yang pertama. Iya. Kena musibah, rugi, kematian. Itu pada momentum yang pertama itulah yang dibutuhkan yang namanya ya kesabaran itu. Dan kesabaran itu secara umum adalah bersabar dalam menjalankan perintah Allah, bersabar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar ketika mendapatkan musibah, bersabar ketika mendapatkan musibah. Dan sebagaimana petunjuk Al-Quran, memang yang paling efektif itu kita jadikan sabar dan salat sebagai sarana untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kemudian yang ke-8, yang ke-7, ya sudah ada disebutkan di atas tadi, tapi ufrida li ahammiyatihi, sengaja disebutkan poinnya secara tersendiri karena dianggap penting. Awsafu ibadillahil muttaqin al-infaqu was-sakha'u fil usri wal yusri. Ini lebih di atas lagi. Jadi berbagi ya di saat lapang dan di saat sempit juga. Jadi orang kaya, orang lapang yang berbagi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sempit, yang dia juga butuh tapi tetap berinfak, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi di atasnya itu, yaitu sifat ithar. Saya dengarkan istilah sifat ithar. Ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini yang tertinggi. Artinya rela dia mengorbankan dirinya, dia tidak dapat, yang penting saudaranya mendapatkan. Dan itu adalah sifat yang Allah sebutkan tentang sifatnya orang-orang Ansar terhadap saudara-saudara mereka Al-Muhajirin yang datang ke kota Madinah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi sahabat-sahabat yang menjadi pelayan-pelayan Al-Muhajirin itu betul-betul adalah orang yang tidak dilakukan ya pengorbanan mereka. Iya.
Ketika ada mengatakan, oh saya bagi dua, saya punya kebun, ya, bahkan ada istri saya lebih dari satu, pilih salah satunya, yang mana yang menurut antum ini bagus, ya, dia akan talak salah satunya, habis masa iddahnya kau nikahi. Ya, kira-kira masih ada yang seperti itu pada hari ini, Pak. Saya baca dalam bukunya Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala, saya sudah lupa judulnya, dia sebutkan tentang bagaimana akhlaknya orang-orang dulu, para penjual di pasar itu, yang mungkin pada hari ini tidak akan pernah kita temukan lagi. Jadi kalau ada orang yang masuk ke dalam pasar ini, semua penjual ikan, semua penjual sayur, ketika masuk, ya biasanya karena dia berada depan, ada yang pertama dapat, ya pembeli, karena dia paling depan. Makanya orang selalu pergi paling depan itu kalau mau menjual ruko, ya. Ruko itu lebih strategis daripada yang di lorong-lorong. Masuk dapat, lagi pembeli masuk dapat lagi, sudah 2 kali dapat. Temannya di sampingnya ini belum dapat karena dia yang pertama depan, strategis. Ya, katanya orang-orang dulu itu, ketika dia sudah dapat, ya, yang pertama, ya, kemudian saudaranya di sebelahnya itu belum dapat, sama-sama penjual ikan, sama-sama penjual parfum, ya, kalau malam Ahad, maka ketika ada yang tawar, dia bilang, ya, mungkin bagus kita di sebelah ini Pak, karena ada misalnya dapat tadi, alhamdulillah, ini saudara saya belum dapat tadi, ya. Dan memang tidak mungkin, karena iklan kita memang sudah mengajarkan untuk membusukkan orang, iya kan? Mana ada iklan, ya bagus juga dia punya itu, ya. Semua iklan itu menganggap produknya yang terbaik. Ada antum pernah dengarkan iklan, wah itu, ya, kalau umpamanya riso, oh itu juga, daya juga bagus, tidak pernah. Bahkan daya mengatakan, lupakan yang lain. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya, ya, tidak akan pernah berlaku yang namanya ithar, ya. Sementara inilah diantara contoh daripada awsaf ibadillahi al-muttaqin. Iya. Kemudian yang ke-8 dan yang ke-9 terakhir, awsaf ibadillahi al-muttaqin adalah kazmul ghaib, menahan amarah, wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas. Jadi menahan marah dan memaafkan sesama manusia. Kemarahan itu muncul itu karena memang ada pemicunya, ya. Tidak ada orang marah tiba-tiba tanpa ada sebab. Bilang saya marah nih, kenapa marah? Enggak, saya mau marah saja tanpa sebab. Tidak mungkin. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya, ya. Kenapa ada suami yang marah-marah di rumah? Pasti ada sebabnya, ya. Mungkin karena istrinya, mungkin karena anaknya. Tapi ayat itu mengatakan wal kadhimina al-ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Kenapa terjadi pertalakan? Salah satu di antaranya karena ada orang yang tidak bisa menahan amarahnya, mengucapkan lafaz talak. Jatuh talak itu. Dia bilang, saya menyesal Ustaz. Tidak ada istilah menyesal dalam proses. Kalau kau sudah bilang, tidak ada istilah diputihkan. Sudah jatuh talak satu, ya. Terkecuali saat kau ucapkan itu, kamu dalam keadaan pingsan dan kau tidak tahu, apa saya ucapkan tadi, itu masih ada anunya. Tapi kalau kau ucapkan hanya karena marah saja, maka jatuh talakmu, ya. Nah, sebagian ulama mencontohkan, terkecuali kalau marahnya itu betul-betul dia tidak ingat apa yang dia bilang, ya. Tapi kalau selama dia mengucapkan itu dia ingat, ya, maka jatuhlah, ya, talaknya itu. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika membahas itu tentang wal 'afina 'anil nas atau khudil afwa, Masya Allah, saya tertegun dengan penjelasan beliau. Maka beliau mengatakan yang pantas untuk kita dalam bermuamalah ini, bagaimana sikap selalu memaafkan orang lain. Saya pikir memaafkan orang lain itu maksudnya ada orang salah, kita katakan saya maafkan. Tapi ternyata lebih daripada itu. Ternyata persoalan memaafkan orang lain, ya, dan menahan amarah ini berkaitan dengan akhlak dan berkaitan dengan pembawaan, pensikapan. Beliau mengatakan, saya masih ingat-ingat, beliau mengatakan an ya'khudhal afwa
ay bima samahat bihi anfusuhum, apa yang mudah bagi orang lain ketika ia bergaul dengan kita, ketika ia berinteraksi dengan kita, apa yang mudah bagi orang lain. Ya, maka saya ini senangnya minum kopi susu. Saya suka minum kopi susu, tapi karena yang antum kasih ini air, saya terima, saya maafkan, tidak mesti kopi susu. Alhamdulillah, ada kuenya lagi. Iya, iya. Kalau saya maunya konro, jangan ini. Iya, tapi antum jadi susah kan? Ya, itu ternyata contoh-contoh sederhana. Wal afina anin nas, bukan anda salah, saya maafkan, tapi maksudnya menerima apa adanya. Ya, nah, bagi yang sudah punya istri, siapa yang punya istri sini? Nah, itu wal afina anin nas itu artinya kita ini turunkan kita punya standar sedikit, jangan terlalu tinggi targetnya. Ya, alhamdulillah, ya, sudah dimasakkan, sudah ada nasinya, sudah ada lauknya, ya, sudah ada sayurnya, ya. Yang belum ada sambelnya. Ada suami marah gara-gara sambel tidak ada. Masa tidak ada sambel? Masya Allah, ya. Maka kita sebagai seorang suami, ya, tentu kita memahami. Apalagi kalau anak antum sudah 2-3 orang, ya, dan semuanya berderet kayak tangga. Suami yang mau datang masih ideal, harus duduk, semua serba ada. Iya. Iya. Dan kenapa cuma yang digoreng saja, tidak ada yang dibakar? Ya. Pokoknya dia mau kayak restoran Padang. Iya. Maka kalau tidak ada khudil afwa, memberi maaf, ya, dalam hubungan interaksi kita dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan masyarakat kita, demikian pula ketika kita menjadi sebagai seorang dai, banyak bentuk-bentuk memaafkan kepada masyarakat itu sehingga dakwah kita bisa sampai kepada mereka. Ya. Apa umpamanya contohnya? Bentuk memaafkan itu mungkin kadang-kadang kita ini tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya, bisa saja. Seperti tadi umpamanya persoalan yang berkaitan dengan menu makanan apa, ya, ala kadarnya apa diberikan. Ya. Dikasih nasi bungkus ini Ustaz, ya, ini nasi bungkus, alhamdulillah. Iya. Mohon maaf ini Ustaz, ya, cuma ada pisang saja ini, tidak ada amplop. Iya. Ya, terima saja, alhamdulillah. Iya. Yang penting saya sampai di rumahku. Iya. Itu. Iya. Ada kasus yang terjadi, ya, ini contoh-contoh, tidak apa-apa, jangan langsung kembangkan keluar, ya. Ada ustadz katanya itu yang dapat amplop, ternyata amplop kosong. Ya, pergi ceramah, dia sudah mau singgah di pompa bensin, ya, tapi untungnya sebelum dia masuk pompa bensin, dia buka, ya, ternyata Anda belum beruntung. Jadi ustadz diuji dengan Anda belum beruntung. Ya. Dan ada cerita tentang itu tapi tidak usah kita kembangkan, ya. Ada ustadz yang pernah mengalami seperti itu sehingga pengurus masjid itu datang ke rumahnya dan dia sudah tahu, oh saya sudah tahu ini. Iya, lama sekali katanya, lama sekali ya, begini ustadz, begini ustadz. Lama sekali. Iya. Maka ustadznya itu mengatakan, saya sudah maafkan, Pak. Ya, saya sudah maafkan. Ya, tidak ada masalah. Namanya kita sebagai manusia biasa. Yang penting jangan juga uji-uji ustadz, bilang saya mau coba-coba kasih kosong amplopnya, apa dia marah atau tidak. Itu keterlaluan juga. Ya. Baik. Kemudian ya, yang terakhir sekali adalah al-qiyamu bi huquqillahi wa ibadihi. Ini sebagai penutup, ya, bagaimana kita ini bisa menegakkan, ya, kewajiban-kewajiban kita, baik kaitannya dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kewajiban kita terhadap sesama manusia. Ini poin yang ke-9, ini poin keterakhirnya berkaitan dengan hak dan kewajiban. Bahwa kita punya kewajiban, di satu sisi itu pasti haknya orang lain. Kalau kita mengatakan ini kewajiban kita kepada Allah, berarti itu haknya Allah. Kalau kita mengatakan kewajiban kita kepada si fulan, berarti itu haknya fulan. Kalau kita mengatakan ini adalah hak saya, berarti itu kewajiban si fulan. Bagaimana kita dalam bersikap tentang hak dan kewajiban itu? Kewajiban itu tidak boleh kita gugurkan begitu saja tanpa ada izin dari yang punya hak.
Umpamanya dalam persoalan utang piutang, ini juga bisa menemukan masalah. Kita yang punya kewajiban untuk membayar hutang, tapi kita yang meminta supaya ya diputihkan kita punya utang. Iya. Sementara yang punya piutang itulah yang ngotot untuk tidak ya memutihkannya. Yang bagus itu adalah yang punya hak, yang punya piutang, seakan-akan lupa bahwa dia punya piutang. Tapi yang punya piutang ini itu yang terus mencari mana ini yang punya ya hak dan uang. Maka yang bagus itu kalau si pembayar ini ambisi dari sudah berapa hari dia cari, tiba-tiba dapat orang punya. Masya Allah, saya juga sudah lupa kalau antum punya utang. Itu paling bagus sekali ya. Yang terjadi pada hari ini, yang punya piutang itu memburu terus ya, kemana perginya, pokoknya akan kucari kau kemanapun kau pergi ya. Maka tidak akan pernah terjadi keakuran dalam ya muamalah dan kebersamaan itu. Poin yang terakhir sekali, saya tinggal sebutkan saja poin-poinnya tanpa membahasnya karena waktu. Ma yajibu 'ala ad-da'i ittiqa'uhu wal hadru minhu. Ya, dicatat saja poin-poinnya. Apa yang wajib bagi seorang dai untuk dia berhati-hati ya dengannya. Yang pertama ya ittiqa'ullah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang pertama bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ittiqa'u yaumil qiyamah ya khawatir tentang keadaan hari kemudian ya kelak nanti. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Hai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan hari kemudian adalah sesuatu yang sangat agung. Ya. Kemudian ittiqa'u an-nar, ya, bagaimana ancaman Allah tentang ya neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala katakan fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan yang telah dipersiapkan bagi orang-orang ya yang kafir wal iyadu billah. Kemudian yang selanjutnya adalah ittiqa'us syubuhati wasyahawat. Ya, menjauhi perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Ya, bagi setiap dai, ya, menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Bagi orang biasa mungkin syubhat itu biasa, tapi bagi dai itu ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi ada ungkapan yang mengatakan apa itu Ustaz? Sayyiatul abrar, ya kira-kira begitu, atau sayyiatul muttaqin. Jadi itu hasanatul abrar. Apa ya? Ada pernah saya dengar itu. Bagi orang-orang yang bertakwa itu dianggap sebagai sesuatu yang masih buruk, ya. Jadi sesuatu amalan bagi orang bertakwa karena tingginya standarnya itu masih dianggap sesuatu yang buruk. Tapi bagi orang-orang biasa itu sudah satu bentuk kebaikan. Ya, sudah satu bentuk ya kebaikan. Ustaz Said yang sering menyampaikan itu. Kemudian selanjutnya lagi adalah asyahwat. Ya, asyahwat. Ya, syahwatul furuj, ya, syahwat yang berkaitan dengan perempuan, dan syahwatul amwal wad dunya, ya, syahwat ya harta, kekuasaan, ya, dan seterusnya. Kemudian ittiqa'udz dzulmi wasyuh, ya, waspada terhadap kezaliman, ya, dan kekikiran yang berlebihan. Ittiqa'udz dzulmi wasyuh. Kemudian ittiqa'ul la'anin, berwaspada terhadap orang-orang yang bisa melaknat kita karena perbuatan-perbuatan yang kita ya lakukan. Ittiqa'ul maharim, ya, waspada pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ittiqa'ur riba, mewaspadai perkara-perkara yang berkaitan dengan ya riba. Ittiqa'ul lisan, ya, mewaspadai lisan kita, ya. Kemudian ittiqa'un nafs,
mewaspadai tentang keburukan-keburukan yang muncul dari diri kita, ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan yang terakhir adalah ittiqa'u wa'idillahi subhanahu wa ta'ala, mewaspadai tentang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam Al-Quran ataupun yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini sekalian yang bisa kita sampaikan, tentu sekedar gambaran umum saja, untuk bisa kembangkan. Yang penting bisa mencatat poin-poin yang kita sebutkan dalam kajian ini. Demikian sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya kami berikan pertanyaan kepada ikhwah, satu saja karena keterbatasan waktu. Maka dari itu kami persilahkan kepada ikhwah. Ya, tafadhol. Baru satu yang sudah berkeluar dari sini. Oh, banyak. Iya. Karena saya melihat ini wajah yang tidak terlalu mudah lagi. Ya, sebagian wajah yang tidak terlalu mudah, tapi bukan juga ibu tua. Artinya pertengahan, ya. Jangan sampai ada yang seperti saya umurnya belum menikah. Nah, itu segera, ya. Baik, fadhal akhi. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Pertanyaannya Ustaz, apakah orang yang melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangannya yang sifatnya haram, akan tetapi masih melaksanakan yang haram, yang makruh-makruh dan meninggalkan yang sunnah, apakah bisa dikatakan sebagai bertakwa? Syukran Ustaz. Baik. Iya, jadi dia sudah laksanakan yang wajib-wajib dan dia sudah tinggalkan yang haram-haram. Iya. Jadi kita kembali kepada definisi apa yang disebutkan oleh ulama kita, apa itu yang sunnah, apa itu yang makruh. Ya. Jadi 5 ahkamut taklif ini, al-wajib, al-haram, kemudian al-mandub, al-makruh dan al-mubah. Apa definisi daripada as-sunnah, atau al-mandub? Sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan itu tidak mendapatkan hukuman ganjaran. Nah, kita ini kan persoalan berdosa atau tidak berdosa. Ya, itu. Takwa itu berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Iya. Jadi kalau dari sisi standar bahwa orang itu telah menggugurkan kewajiban, maka dia insya Allah tidak akan dihisap lagi di hari kemudian kelak nanti hanya karena dia tidak melaksanakan yang sunat-sunat. Ya. Jadi insya Allah tidak akan dihisap lagi, tidak jadi dia masuk surga gara-gara dia tidak salat sunat umpamanya. Apa dalilnya? Ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam klarifikasi berapa waktu salat yang Allah wajibkan kepada saya. Maka Nabi menyampaikan secara normatif, ya kalau yang Anda tanyakan yang diwajibkan itu yang 5. Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ya. 5 kali sehari semalam. Ya. Tapi dia bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Masih ada enggak tambahannya selain daripada yang 5 itu? Nabi mengatakan tidak ada lagi. Ya. Illa an tatawwa, terkecuali kalau mau tambah yang sunat-sunat masih banyak. Ya, mau salat sunat itu banyak sekali. Ya, salat rawatib, salat duha, salat lain, macam-macam. Ya, tapi kalau Anda bertanya tentang yang mana standar supaya orang tidak disiksa lagi, ya khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Ya. Maka orang itu dengan penuh kegembiraan, ya, kita bisa bayangkan itu kira-kira Anda kan
Ya, orang Badui sebenarnya itu orang Badui. Ya, kira-kira dia lompat-lompat itu, masya Allah. Ya, dia pergi. Ya, dan ketika dia pergi, ya, kayak tuh dia kepalkan dia, pokoknya masya Allah, wallahi la azid, demi Allah saya tidak akan tambah lagi. Jadi orang yang mencukupkan dengan 5 waktu saja. Ya, Nabi lihat, wah ini orang gembira sekali. Ya, apa kata Nabi? Aflaha in sadaq. Aflaha in sadaq. Apa itu aflah? Orang ini akan beruntung. Orang ini akan menjadi orang yang bahagia. In sadaqa, kalau dia jujur. Maksudnya kalau dia sudah melaksanakan yang 5 waktu ini, jujur betul dia tunaikan itu dengan baik, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunat-sunatnya, aflaha in sadaq. Nabi tidak mengatakan, madodong ini saya punya sahabat ini. Iya toh? Iya. Tapi Nabi justru mengatakan aflaha in sadaq. Iya. Itu menunjukkan bahwasanya mengerjakan yang wajib itu sudah menggugurkan kewajiban. Tapi biasanya ya perkara-perkara seperti ini itu disampaikan kepada orang-orang yang memang masih berat untuk melaksanakan, jangankan yang sunat, yang wajib pun itu masih berat-berat. Ya, yang berat-berat. Jadi kalau ada yang bertanya datang seperti itu sama antum nanti, nah itu ya mirip-mirip itu orang Badui tadi. Ya. Tapi jangan antum bilang, wah ada di zaman Nabi Pak. Ya, persis kita orang Badui ini kalau begitu. Ya. Nah itu. Jadi artinya khatibin nasa ala qadri uqulihim. Berkomunikasilah dengan orang itu sesuai dengan tingkat pemahaman cara berfikirnya. Ya. Tidak cocok kita katakan kepada tadribu duat, pokoknya ndak usah salat sunat, ndak usah puasa sunat, sudah cukup, insya Allah masukkan kita ke dalam surga. Beda antara kader dengan orang awam. Ini orang salat 5 waktu saja masih susah, kita katakan masih ada Pak. Ya, itu tidak bijak. Sama dengan orang yang datang kepada Nabi, pelaku dosa, pezina, peminum, pembunuh. Tapi walaupun dia seperti itu, dia juga menawarkan diri, boleh tidak saya masuk Islam? Bisa kita bayangkan kalau ada pada hari ini yang seperti sampah saja kan, dari parumpai saja, ya, ya toh. Tapi Nabi mengatakan, ya, boleh, ya. Tapi bagaimana dengan pekerjaan dan kebiasaan lama saya? Terserah kamu. Ya. Nabi bilang, ya. Cuma saya juga minta satu persyaratan kalau boleh. Boleh enggak Anda tidak bohong kalau menyampaikan berita ke saya? Pokoknya intinya jangan bohong dalam kehidupan ini. Ya. Dia bilang itu saja, beres, tambah lagi. Ya, seakan-akan begitu. Maka masuklah orang ini ke dalam Islam karena gambarannya bahwa Islam itu yang penting tidak bohong, itu saja. Makanya ya ternyata seseorang itu kadang-kadang tertarik atau orang itu tidak tertarik sama kita, ternyata salah satu di antara faktor yang perlu kita manage adalah faktor membahasakan sesuatu. Dan itu dibutuhkan oleh dalil. Membahasakan sesuatu itu penting sekali. Ya. Kadang-kadang sesuatu itu ya substansinya sama, tapi yang satu ini disenangi, yang satu ini tidak disenangi. Ya. Ada orang sekarang ini ya pokoknya sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik, pokoknya itu saja, bid'ah, syirik, sesat. Itu saja, dalam kamusnya itu hanya ada 3 saja. Tanpa melihat. Ya, tanpa melihat. Makanya mengagetkan ya orang-orang yang belum sampai kepada mereka ilmu itu. Ya, mengagetkan. Atau ada di antara orang-orang yang pernah terjatuh pada perkara itu, maka pada akhirnya yang lainnya juga terhalangi untuk berdakwah. Iya.
Saya tidak mengatakan yang dilarang itu adalah dia melakukan, tapi mungkin ada di antara ya dai-dai yang lain yang pernah membuat masyarakat itu merasa terluka hatinya dengan ya ungkapan-ungkapan itu. Jadi faktor pembahasan itu ya menentukan. Umpamanya ya kalau kita mengatakan bid'ah ya, bid'ah ya, kemudian kita katakan kurang sunnah, kan pada hakikatnya sama ya. Tidak sunnah dengan bid'ah, bid'ah itu berat di telinga orang, Pak. Bid'ah itu berat di telinga orang. Tapi kalau kita katakan ya belum sesuai dengan sunnah, itu ringan-ringan sedikit. Maka pakailah padanan kata yang tidak menghilangkan substansinya, tapi orang juga itu merasa nyaman bersama dengan kita ya. Kalau tidak salah Syekh Utsaimin dalam salah satu penjelasannya tentang qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, beliau menyebutkan 3 basirah. Yang pertama basirah, basiratun bima yad'u ilaihi. Kita ini seorang dai harus memang punya materi tentang ilmu yang kita akan sampaikan ya. Jangan pergi berdakwah ya sudah memberi salam setelah apa namanya ya duduk untuk khutbah Jumat, masih berpikir-pikir juga apa yang saya mau sampaikan ini ya. Walaupun kadang-kadang saya juga biasa mengalami, tapi bukan berarti saya tidak punya persiapan. Terlalu banyak judulnya yang saya mau sampaikan sehingga saya bilang yang mana yang saya mau sampaikan ini. Nah itu berarti bagus itu ya. Yang fatal itu kalau ya artinya apa ini saya mau sampaikan, nah tidak ada sekali ini saya rasa ini yang ya toh. Nah, tapi kalau berubah judulnya itu ya, mungkin karena sudah sering. Iya. Saya juga pernah ada pengalaman satu kali khutbah Jumat di salah satu tempat. Ya, ada salah seorang jamaah yang datang, Masya Allah, bagus sekali tadi pembahasan tadi itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bilang sama dengan yang kita sampaikan di masjid sana Jumat yang lalu. Oh ternyata ini orang dia ikuti saya ya. Nah itu juga perlu diwaspadai itu ya. Artinya penceramah yang satu judulnya ya 30 malam dia tampil, tapi di satu tempat yang tidak berjauhan ya. Artinya perlu memperkaya materi ya, perlu memperkaya materi. Ada itu ustadz-ustadznya kalau daerah Wajo Sengkang, saya masih ingat itu, saya di Siwa dulu. Ada satu ustadz itu, Masya Allah, mereka kalau ngirim dainya itu di satu masjid saja, bayangkan 2 kali tarwih subuh selama 1 bulan, berarti kurang lebih 60 judul setiap malam itu, Masya Allah ya. Dalam bahasa Bugis saya ingat itu. Saya sendiri ya mungkin materi saya itu ya tidak lebih-lebih sekitar 10-an itulah yang berputar-putar. Saya datang semua, kayaknya nalupa minaya, saya sampaikan di situ ya. Tapi intinya perlu kita ini memperkaya kita punya ya bahan, menuntut ilmu. Nah itu kira-kira posisi antum sekarang ini menuntut ilmu. Yang kedua adalah basiratun bi kaifiyati dakwah. Kita harus punya basirah ilmu tentang cara kita berdakwah. Ya sudah masuklah mungkin ya belajar retorika kah, apa bagaimanakah ya, walaupun ini tidak terlalu kaku, tapi intinya perlu kita ya pelajari ya, perlu kita pelajari tentang kaifiyah, tata cara kita dalam berdakwah. Dan yang terakhir adalah basiratun bihalil mad'u. Kita punya basirah tentang keadaan mad'u kita yang kita akan datangi. Kita harus punya database informasi bagaimana orang di sana ya, bagaimana orang di sana, bagaimana di masjid itu, kunut atau tidak kunut ya, dipersoalkan kalau kita tidak kunut atau tidak dipersoalkan, kita harus tahu itu semuanya. Maka kalau kita mendatangi suatu masjid ya, kita lihat kalau kita ragu apakah ini dipersoalkan atau bagaimana, jangan-jangan mereka persoalkan, lebih tidak usah maju ya. Kalau kita anggap yang mana kira-kira ini dibesarkan basmalahnya atau tidak iya. Karena di sebagian tempat itu dipersoalkan itu kalau antum tidak kunut, dan tidak ada masalah kalau seandainya kita kunut, karena itu bahagian yang bisa ditolerir dalam masalah-masalah ya furu'.
termasuk juga dalam masalah ya makruh itu tadi. Makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, tapi kalau terjatuh pada perkara itu tidak sampai mendapatkan ya ancaman. Sama dengan ya contohnya dalam orang-orang ya Badui tadi. Tapi saya katakan itu bagi orang-orang yang pemula. Bagi orang-orang yang sudah setingkat dai, ya tentu saja itu ya tidak wajar lagi dia tidak menyempurnakan amalan-amalannya dengan wa ma taqarraba ila 'abdi bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sifatnya nawafil sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada ya sang hamba ya tersebut. Mungkin itu ikhwas sekalian, Masya Allah kurang lebih 2 jam kita berada di tempat ini. Wallahu taala alam. Nah, sekali lagi syukran jazakumullah khairan Ustaz atas materinya. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan pada hari ini kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa mengamalkannya, dan kita bisa mendakwahkannya di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada ikhwas sekalian. Atas lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap perhatikan pola makan, istirahat yang cukup, teruslah belajar, jagalah sholat 5 waktu, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Tetap sehat dan merdeka, cintai dia yang mencintaimu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.